Jahal, Abu Lahab, perhatikan, beriman kepada Allah loh. Mereka tahu ada Allah. Makanya tadi ayat yang saya bacakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'altahum. Hai Muhammad, kalau kau tanya mereka orang-orang Mekah itu, man khalaqas samawati wal ard? Siapa pencipta langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan mengatur dan menundukkan bulan dan matahari dan bulan. La yaquluna Allah. Mereka pasti serentak penduduk Mekah akan mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Tauhid dibagi tiga, penjelasan atau malah bikin rancu. Selama ini kita sering dengar katanya tauhid dibagi menjadi tiga. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Oke, kita pahami dulu biar adil. Rububiyah meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki, dan penguasa alam. Uluhiyah mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, tidak menyembah selainnya. Asma wa sifat menetapkan nama dan sifat Allah yang biasanya dipahami secara tekstual dan tidak ditakwil menurut mereka. Sampai sini kelihatannya rapi. Tapi sekarang kita masuk ke titik krusial. Mereka mengatakan orang-orang musyrik zaman dulu itu beriman dalam rububiyah. Alasannya karena mereka mengakui Allah sebagai pencipta dan pengatur. Sekarang kita uji dengan jujur. Kalau mereka disebut beriman, mana dalilnya? Tunjukkan satu saja ayat ataupun hadis yang menyebut Abu Jahal beriman atau Abu Lahab juga beriman. Tidak ada. Justru Al-Quran tegas menyatakan kebalikannya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dalam surah Al-Lahab jelas celaka dan masuk neraka. Di sini letak masalahnya. Di satu sisi dikatakan beriman dalam rububiyah, di sisi lain syirik dalam uluhiyah. Ini bukan sekedar istilah, ini problem secara logika. Karena iman dan syirik itu berlawanan. Kalau seseorang benar-benar beriman kepada Allah sebagai penguasa mutlak, mustahil dia masih menggantungkan ibadah kepada selainnya. Artinya apa? Yang disebut iman di sini sebenarnya bukan iman, tapi sekedar pengakuan atau pengetahuan. Dan Al-Quran sudah menjelaskan perbedaan itu. Tahu belum tentu beriman. Perhatikan ayat yang dibawa oleh beliau tadi. Bukanlah menunjukkan keimanan orang musyrik, tapi hanya sebatas mereka mengakui Allah sebagai pencipta. Dan ini diperjelas dalam tafsir Asy-Sya'rawi, yang artinya mereka tidak mampu mengingkari bahwa Allah adalah pencipta. Kalaupun mencoba mengingkari, tantangannya jelas. Siapa yang mengaku bisa mencipta, silakan tunjukkan satu saja ciptaan baru. Artinya, pengakuan itu bukan iman, tapi karena tidak bisa menolak kenyataan. Lalu Allah tegaskan lagi, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka masih berbuat syirik. Jadi jelas mereka tahu Allah, mereka mengakui Allah, tapi tetap tidak disebut beriman. Kenapa? Karena iman itu bukan sekedar tahu, tapi tunduk dan beribadah hanya kepadanya. Nah, kalau konsep ini dipakai tanpa penjelasan yang utuh, iman jadi seolah bisa dipotong-potong. Orang dinilai belum beriman utuh, dan akhirnya mudah muncul label syirik, bahkan kafir. Dan di sini kita mulai paham kenapa pembahasan tauhid 3 ini sering berujung pada mudah menilai orang lain dan ringannya menghakimi. Karena standar iman jadi bukan lagi utuh, tapi berdasarkan klasifikasi tertentu. Padahal dalam pemahaman mayoritas Ahlussunnah, tauhid itu satu kesatuan, mengenal Allah, meyakininya, dan beribadah hanya kepadanya. Bukan dipisah-pisah, lalu dijadikan alat untuk mengukur iman orang lain. Jangan sampai niat menjelaskan tauhid justru berubah jadi alat untuk menghakimi sesama muslim. Allah yahdik.